Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini masih diberi curahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, kesempatan, iman dan Islam sehingga tetap istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini kita memasuki hari ini dengan segala bentuk rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati hari ini dengan baik, kita lalui dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan topik pada bulan yang lalu yaitu tentang overthinking. Kita sudah bahas penyebab dari overthinking. Jadi orang yang berpikir berlebihan. Jadi berpikir itu kemarin sudah kita bahas, salah satu karakter dari manusia dalam berpikir. Berpikir itu kalau kurang juga tidak baik, kalau lebih itu tidak baik. Dan salah satu prinsip dalam ajaran Islam itu adalah tawazun. Tawazun itu keseimbangan. Jadi adanya keseimbangan. Makanya kemudian doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat kita. Oleh karena itu, ketika tidak terjadi keseimbangan, itu ada masalah pada kita, baik itu secara fisik maupun mental. Kita sudah bahas penyebabnya, saya review kembali. Yang pertama, khawatir. Jadi khawatir yang berlebihan, anxiety disorder, itu kecemasan atau khawatir yang berlebihan ini bisa menimbulkan overthinking. Yang kedua adalah trauma, rasa takut pada masa lalu terhadap sesuatu. Trauma ini bisa dari fisik seperti pada binatang dan sebagainya, atau pada kejadian, atau pada ucapan-ucapan tertentu. Itu kalau menimbulkan luka di hati dan tidak disembuhkan, itu bisa menimbulkan trauma. Dan ketika muncul pada masa-masa dewasa, masih ada rasa itu namanya inner child. Ada anak kecil dalam jiwa kita. Anak kecil itu kita sendiri yang belum bisa dilepaskan rasanya. Nah, ini perlu adanya perlakuan khusus untuk mengembalikan kepada fitrahnya. Yang ketiga adalah perfeksionis. Kemarin kita sudah bahas, yaitu selalu memberikan standar yang terlalu tinggi kepada diri kita atau kepada orang lain. Serba tidak puas dengan yang terjadi. Ini juga menjadi bahaya. Kemudian yang keempat adalah khawatir tentang penilaian orang lain. Yang dipikir selalu merasa tidak pas ketika dilihat orang, apa saja. Sehingga tidak pernah merasa dirinya itu enak. Ada saja yang terasa kurang kalau dilihat oleh orang lain. Sehingga hidupnya hanya untuk menyenangkan orang lain yang sebenarnya orang lain tidak peduli kadang-kadang. Kadang-kadang tidak peduli orang lain, hanya kita saja yang berputar-putar. Kemudian yang nomor 5 adalah adanya ketidakpastian. Ini juga bisa menimbulkan overthinking. Seperti kemarin COVID itu kan ketidakpastian. Ketidakpastian ini termasuk nanti
di tahun 2024 mungkin macam-macam, bahkan ada yang mengatakan 2030 akan ada perang dan semacamnya. Itu ketidakpastian. Itu yang kadang-kadang bisa menimbulkan overthinking. Kemudian suka menganalisis secara berlebihan. Ada suatu peristiwa, dia nilai peristiwa itu tapi berlebihan. Sampai nyambung yang berputar-putar kadang-kadang. Ini juga menimbulkan overthinking. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita akan bahas sekarang apa dampaknya. Ya, ada 3 materi. Yang pertama penyebab, yang kedua akibat atau dampak, yang ketiga solusinya. Jadi kalau ada masalah pasti ada dampaknya, ada penyebabnya, ada akibatnya, ada solusinya. Jadi ketika kita ini menghadapi sebuah masalah, yakinlah bahwa itu pasti ada solusinya. Karena Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali ada solusinya. Dia mampu nanti. Bagaimana caranya? Maka kita memang perlu terus belajar. Perlu terus belajar karena setiap masalah itu memang harus dipecahkan. Karena hidup ini adalah masalah. Kalau tidak mau masalah, mati. Selesai urusannya itu kalau mati. Tergantung amal-amalnya di dunia. Makanya kita perlu menyimak kembali apa dampak-dampak dari overthinking ini. Kan ini berkaitan dengan perilaku keseharian kita. Baik diri kita, kemudian keluarga kita, anak kita, guru kita, teman kita, pimpinan kita. Itu pasti mengalami overthinking. Artinya setiap orang itu tidak terlepas dari overthinking. Cuman levelnya yang beda. Ada yang hiper sampai berlebihan, bisa menimbulkan depresi kadang-kadang, atau menjadikan kemarahan yang berlebihan, bahkan sampai kepada kegilaan. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu kan awalnya dari overthinking sebenarnya. Baik karena kesedihan berlebihan, atau kemarahan berlebihan, atau kekecewaan yang berlebihan. Makanya kita perlu mengenal minimal ketika kita overthinking itu mudah stabil kembali. Karena setiap orang beresiko untuk overthinking. Apalagi orang-orang yang mempunyai banyak urusan. Nah, semakin tinggi pohonnya, semakin keras anginnya, kan begitu. Dia semakin banyak urusannya, maka semakin banyak yang harus dipikir. Dan itu menimbulkan overthinking. Tapi ketika kita keyakinan kepada Allah semakin tinggi, kesabaran semakin tinggi, itu lebih mudah kembali untuk stabil. Makanya kita alhamdulillah dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya Allah sudah memberikan solusi. Jadi kita bekerja berat, keras, berpikir keras itu nanti ada waktu sholat zuhur. Itu supaya kembali ada zikir, kembali tenang. Nanti asar sholat lagi. Itu sebenarnya sholat zikir itu sebenarnya cara Allah untuk menenangkan kembali, ya, untuk membersihkan kembali kotoran-kotoran atau racun-racun yang ada pada pikiran dan hati kita. Makanya orang yang istiqomah dalam ibadah itu sebenarnya dalam rangka untuk menstabilkan kembali. Nanti ada masalah lagi. Sebab apa? Setiap hari kita bekerja. Apalagi orang usia 40 ke 50, Bapak Ibu sekalian. Itu rawan sekali overthinking. Yang rawan itu adalah ibu bekerja, itu rawan juga. Karena dia di beberapa ada 4 kuadran. Jadi kalau seperti umur 40 ke 50 misalnya itu di situ ada 4 kuadran, ada 4 kondisi yang berat usia 40 ke 50 terutama. Yang pertama dari segi karir di puncak biasanya sudah mulai. Bisnis sudah mulai lumayan tinggi. Jadi urusannya semakin besar kan. Kalau di pemerintahan jabatan sudah mulai ada jadi kabid, jadi kasih dan semacamnya, bahkan ada kepala dinas dan semacamnya. Itu kan berat urusannya, kepala sekolah berat. Kemudian pada waktu 40-50 itu di keluarga. Nah, anak-anak itu biasanya kalau 40 usianya itu anak-anak masih ada yang kecil, masih ada yang SD masih. Dan itu banyak yang harus kita libatkan untuk mereka. Kemudian orang tua masih ada biasanya usia 40, ngurus orang tua masih. Jadi ngurus orang tua, ngurus pekerjaan, ngurus anak, ngurus organisasi mungkin, ya. Sudah masuk organisasi menjadi
macam-macam. Itu kan bisa menimbulkan overthinking. Jadi adanya kepaduan, ya. Tidak ada hari libur kadang-kadang sekalian. Ahad itu ini. Jadi terus. Makanya kalau kita itu tidak ada sholat, stres kita. Stres. Kenapa? Tekanan terus pikiran ini, tekanan terus. Berat. Makanya alhamdulillah ada sholat, ada masjid yang kembali menenangkan jiwa kita untuk kembali melakukan aktivitas ibadah dan nanti kembali bekerja. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ini jadi bagaimana dampak-dampaknya ya. Yang pertama adalah masalah kesehatan fisik. Ini yang pertama, yang terasa, masalah kesehatan fisik. Jadi orang overthinking itu fisiknya terganggu. Yang pertama diantaranya adalah gangguan tidur. Kan banyak orang mengigau itu karena terbawa. Pengalaman sebelum tidur terbawa. Makanya ada nasihat dari para ahli, ketika menjelang tidur itu jangan berpikir hal-hal yang berat. Jangan yang berat. Tadi malam Bapak mimpi debat, Bapak Ibu sekalian. Mimpi debat ya. Terbawa. Kan emosional kadang-kadang. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa menenangkan kembali. Seperti anak-anak, ketika mau tidur Bapak Ibu, itu jangan dimarahi Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah, selesaikan jauh-jauh, jangan selesaikan malam-malam, bahaya. Karena ketika malam itu jam-jam 8, anak itu kita salahkan, kita apa, itu terbawa nanti kan buat tidurnya terbawa. Dia merasa tidak berharga, merasa selalu disalahkan ini. Sehingga kalau tidurnya terganggu, maka kualitas hari berikutnya itu tidak bagus kualitasnya. Karena tidur itu tentunya kan penyembuhan tidur itu. Waktu tidur itu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Bahkan ada ahli mengatakan bahwa setiap hari itu ada 30 miliar sel yang rusak. Dan sejumlah itu pula nanti akan terbentuk sel-sel baru. Jadi kita sebenarnya ini, mohon maaf, kita ini setiap hari mati Bapak Ibu sekalian. Mati, lahir kembali, mati. Artinya sel tubuh kita ini penelitian dari John Barr di Washington, ada sekitar 1 triliun sel gitu. Setiap hari itu mati dan tumbuh 30 miliar, katanya begitu ya. Ini dari penelitian beliau. Sehingga kalau kita dalam sehari-hari itu melakukan kebaikan, ucapan baik, pikiran baik, itu sel yang tumbuh itu diberi energi kekuatan yang baik-baik. Kalau 30 hari itu mendekati angka 1 triliun. Berarti kalau 30 hari itu akan muncul orang baru begitu. Orang baru, manusia baru, diri kita yang baru. Tergantung bagaimana kita mengisi 30 hari itu. Kalau kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka diri kita akan muncul orang yang baik. Makanya puasa itu 30 hari itu melahirkan orang yang baru, yang bagus. Karena dalam sebulan itu kita dilatih untuk berkata yang baik, berpikir yang baik, menghindari keburukan. Ketika mengakhiri puasa, kita muncul sebagai manusia yang baru. Nah, itu kalau kita lakukan terus, maka sel-sel tubuh kita ini akan baik. Kalau sudah baik, energinya baik, bisa ucapannya baik, pikirannya baik, dan perbuatannya menjadi baik. Tetapi kalau banyak overthinking, nah ini bisa menimbulkan gangguan pada tubuh kita. Itu yang pertama. Ini yang pertama adalah gangguan tidur. Saya pernah menyampaikan, sampai sekarang itu sudah ada dokter spesialis tidur. Dokter spesialis khusus mengatasi masalah-masalah tentang tidur. Karena tidur ini betul-betul berperan dalam jaga kita. Sangat berperan. Makanya kualitas tidur ini, mari kita, walaupun misalnya sulit kita tidur 8 jam itu sulit. Coba Bapak Ibu tidurnya itu mungkin 5-6 jam. Apalagi yang siangnya bekerja full, itu malam paling jam 10 kalau bisa tidur, sampai jam 3. Berapa? 5 jam. Siang tidur 1 jam, berarti 6 jam, tidak sampai 8 jam. Itu pun belum tentu tidurnya berkualitas. Karena katanya Ustaz Zainuddin itu, Ustaz kita, kadang-kadang ketika tidur kita itu lampu gelap, tapi wajah kita bercahaya. HP gitu. Bercahaya dengan masih hidup HP-nya begitu. Karena memang itu realitas kita. Makanya mudah-mudahan tidurnya itu berkualitas, walaupun kurang dari target waktu, tapi nilainya tinggi. Karena tidur yang berkualitas, tidur mendalam itu bisa recovery, bisa mengembalikan kondisi tubuh. Apalagi tidur itu sering saya sampaikan,
la tatrukun naro fi buyutikum hina tanamun. Jangan kau tinggalkan api di rumahmu ketika tidur. Jadi para ahli mengatakan waktu tidur usahakan lampu padam. Tidak ada lampu. Kalaupun ada, remang-remang atau lampu luar saja. Yang masuk ke kamar kita itu remang-remang. Karena pada masa waktu jam 11 malam sampai jam 2, jam 3 itu terjadi penyembuhan tubuh. Ada sebuah hormon, kalau tidak salah melatonin namanya, itu produksinya tinggi pada malam itu. Tapi ketika lampu padam, sehingga itu bisa nanti bisa mengembalikan anti kanker ya, mengurangi penyakit, risiko penyakit pada tubuh kita. Jadi memang agama kita itu agama sempurna. Jadi hal-hal yang seolah-olah tak terkait itu terkait. Ibadah kita itu nyambung sekali. Ada bagaimana sholat kita, gerakan ruku itu semuanya itu berdampak positif pada fisik dan jiwa kita. Ruku. Makanya suruh tumaknina itu menjadi rukun dalam sholat. Tumaknina menjadi rukun. Ketika kita ruku itu dampak kesehatannya tinggi sekali, ruku, sujud dan semacamnya. Bahkan ada yang mengatakan ketika sujud itu ada sebuah tempat di otak kita itu yang tidak bisa kemasukan darah kecuali ketika sujud gitu. Padahal darah itu kan yang menggerakkan seluruh aktivitas dalam tubuh kita. Itu yang pertama, Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah dampaknya adalah meningkatnya asam lambung. Meningkatnya asam lambung. Jadi overthinking itu menimbulkan meningkatnya asam lambung. Ini penyakit orang sekarang itu kan asam lambung yang banyak. Karena kecemasan. Kita mengalami semua, cuman levelnya berbeda-beda. Kemudian hipertensi juga bisa. Hipertensi. Dari terlalu overthinking bisa akan menimbulkan resiko hipertensi, kemudian jantung berdebar, kemudian gangguan pencernaan. Kan banyak di film itu, Pak ya. Ketika ada masalah dengan sakit begitu, kadang-kadang gitu. Itu memang gangguan. Maka resiko overthinkingnya dikurangi sehingga karena memang ada shock di pikiran kita ya, akan berlanjut kepada tubuh kita. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Jadi dampak dari overthinking itu adalah terjadi masalah gangguan kesehatan pada fisik ya. Kalau terus menerus ini betul-betul bisa berbahaya. Kemudian yang kedua, ini yang paling kita khawatirkan, terjadi gangguan kesehatan mental, gangguan emosional. Ini sudah nampak sekali. Jadi akhirnya ketika selalu overthinking, dia akan mudah marah, mudah shock, sehingga hubungan dengan orang lain itu mudah terganggu. Kan banyak orang dihindari sama orang lain. Kenapa? Dia kalau ada sedikit sudah begini, sehingga dihindari. Tidak usah jauh-jauh. Jadi orang yang emosional itu, saya maaf karena saya sering main bulu tangkis itu orang-orang yang emosional ketika main bulu tangkis itu orang enggan berteman dengan dia, Pak. Enggan, kan bulu tangkis itu kan double rata-rata ya untuk seperti kita ini. Jadi kalau sudah dia orang malas berteman, kenapa? Sering menyalahkan orang lain, temannya salah kamu, itu. Ini kan banyak itu, tak nemu kaca itu. Jadi kalau sudah dia mau main, orang menjauh kenapa? Aduh, disalahkan terus itu loh. Ya, tak nemu bener. Kayak mun TV nah salah ya bodoh kamu. Ini kan orang overthinking, padahal itu hanya sekedar main-main, Pak. Sekedar main-main saja untuk mencari peluang aja. Tapi dia betul-betul terlalu tinggi caranya. Maka ini juga bisa menimbulkan gangguan emosional, termasuk di keluarga. Jadi ini latihannya di keluarga. Jadi kalau kita kepada orang lain, kita itu sangat santun ya, kepada orang lain. Tapi bagaimana bisa santun dengan anak kita, dengan keluarga kita, istri kita? Itu dilatih. Betul, mohon maaf, kita sangat santun pada orang lain. Maka kita tetap sama, berusaha. Kepada istri juga begitu. Kepada orang tua kita, samalah. Kalau melebihi sulit, tapi kalau sama minimal sama. Artinya kita itu
betul-betul emosi itu stabil dalam kondisi dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga, ini dampak-dampaknya bisa menimbulkan menurunnya kesejahteraan emosional. Menurunnya kesejahteraan emosional. Kalau tadi gangguan emosional, sekarang kesejahteraan emosional. Misalnya takut berlebihan. Takut berlebihan. Menyikapi sesuatu secara berlebihan. Masalahnya kecil, tapi diputar-putar terus, ya, sehingga menjadi masalah besar. Makanya kata-kata kita itu menjadi bumerang kadang-kadang. Karena sifat dari overthinking kita. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang paling berbahaya dari masalah overthinking adalah bisa terjadi gangguan spiritual. Bisa terjadi gangguan spiritual. Kadang-kadang orang overthinking ini bisa-bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masalah, ya Allah, mengapa saya lagi kena ini? Apa salah saya? Gitu kepada Allah begitu kadang-kadang. Apa salah saya? Orang lain itu banyak berbuat salah, aman-aman saja. Kenapa saya? Padahal saya sudah ke masjid, saya sudah, kok masih kena saya? Ini kan masalah spiritual. Dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini yang paling berbahaya. Jadi orang-orang yang overthinking itu akhirnya ketika sering overthinking itu sulit khusyuk dalam ibadah. Karena pikirannya kan jalan terus. Terus itu pikirannya jalan terus, overthinkingnya jalan terus, sulit khusyuk dalam ibadah, kemudian sulit ikhlas dalam beramal, ya, sulit ikhlas, ya. Ya, bukan tidak ikhlas, mungkin sulit untuk mencapai tingkat ikhlas yang lebih sempurna. Kemudian sulitnya ridho dan tawakal, sulit ridho dan tawakal, pasrah kepada Allah itu sulit. Kenapa? Selalu menyalahkan. Ini gangguan spiritual. Padahal kalau kita tawakal itu kan berpasrah kepada Allah SWT. Jadi setiap masalah itu ada, kita mengakui masalah itu ada. Masalah itu berat kita akui, dan kita berusaha untuk menyelesaikan tetap dengan tawakal. Tidak mudah, memang tidak mudah. Kalau uangnya banyak, tawakal. Pekerjaannya bagus, tawakal. Tapi ketika kebalikannya, apakah masih bisa bertawakal? Karena hidup itu kan terus berubah, bergerak. Sekarang kita di bawah, insya Allah nanti kita bisa di atas. Terus begitu. Ini sifat tawakal inilah kemudian yang menimbulkan setan tidak mampu menggoda. Jadi ketika kita bertawakal pada Allah, maka Allah itu akan memberikan petunjuk pada kita. Jadi barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan hudita, petunjuk, wawukita, melindungi, wakufita, mencukupi. Jadi kalau bertawakal itu yang pertama diberi petunjuk, petunjuk untuk berkata yang baik, petunjuk untuk berpikir yang baik, petunjuk untuk berbuat yang baik. Allah lindungi dari masalah fisik, dilindungi dari masalah mental. Dicukupi fisiknya, dicukupi kebutuhan mentalnya. Ini kan dari tawakal. Makanya bertawakal itu dilatih terus, menerima. Memang kita perlu target tinggi, tapi ketika sudah sampai, tawakal. Belum sampai, tawakal. Dilatih terus. Terima, istri kita begitulah adanya, sudah dari Allah, terima. Anak kita begitulah, terima. Perbaiki. Daripada sering menyalahkan. Inilah yang mungkin menjadi dampak-dampak dari orang-orang yang overthinking. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita. Insya Allah bulan depan kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi overthinking. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.